Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan secara singkat terkait 7 untayan kalimat nasihat yang sangat indah dari Imam Al-Basri. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Berbicara tentang nasihat, kita ingat pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis singkatnya. Beliau bersabda, "Ad-dinu nasihah." Bahwa agama adalah nasihat. Jadi dalam ajaran agama, terutama dinul Islam, syarat sekali dengan nasihat, yang intinya adalah mengajak umatnya, dalam hal ini umat Islam, untuk mengubah dirinya, mengubah perilakunya dari perilaku yang buruk, perilaku yang jelek, menuju perilaku yang baik. Minaz zulumati ilan nur. Itulah hakikat dari ajaran dalam dinul Islam. Mengubah kondisi umat Islam dari kegelapan, dari ketidaktahuan tentang hak dan batil, dari keburukan perilakunya, kepribadiannya, menuju kondisi yang terang benderang dalam arti mencerdaskan spiritualitasnya, selain intelektualitas dan emosional quotient atau kecerdasan emosionalnya, hingga tumbuh solidaritas, tumbuh ketaatan, kesalehan, dan semangat untuk menebarkan kemaslahatan kepada sesama manusia di muka bumi ini. Itulah inti dari din, khususnya pada dinul Islam, yaitu mengajak manusia untuk mengarah kepada kebaikan dan menuju kepada kebenaran. Pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Berbicara tentang nasihat, tentunya kita juga ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang senantiasa dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menebarkan amal baik, amal-amal saleh, kebaikan yang senantiasa ditebarkan, dan saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel rahimakumullah. Terkait dengan saling menasihati, ada baiknya kita simak pernyataan dari Imam Al-Basri di dalam kitab Mawa'iz lil Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, sungguhnya aku sedang menasihati kalian, dan aku merasakan, aku mengakui bahwa aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Dan aku
Aku pun bukan orang yang paling saleh di antara diri kalian. Jika sekiranya kalian berharap diberikan nasihat oleh orang yang memiliki kesempurnaan dalam hidupnya, yang tidak pernah ada celah, tidak pernah ada perbuatan salah dalam dirinya, niscaya tidak akan pernah ada orang yang menasihati kalian. Dan niscaya tidak ada orang yang menasihati kalian agar menghindari perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itu, janganlah kalian lupa untuk saling menasihati di antara kalian. Dan janganlah kalian lupa untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam. Para pemirsa dan pencinta penyidik Kolbu Channel rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan terkait dengan 7 untayan kalimat hikmah, kalimat yang syarat nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri, di antara sekian banyak kalimat-kalimat hikmah atau nasihat-nasihat dari beliau, alangkah baiknya jika kita sekelumit saja mengenal sosok dari Imam besar Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri memiliki nama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri, dan beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau tahun 642 Masehi. Dan beliau sosok ulama yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Al-Imam Hasan Al-Basri pada saat kecilnya, pada masa kecil beliau diasuh oleh salah seorang istri Rasulullah SAW yang kita kenal dengan nama Ummu Salamah. Dan pada usia 14 tahun, Hasan Al-Basri diajak hijrah berpindah ke kota Basrah, Irak, hingga beliau menjadi sosok ulama besar yang sangat disegani, terutama di kota Basrah, Irak, dan juga beberapa negara Islam lainnya. Dan Imam Hasan Al-Basri menimba ilmu keislaman dari beberapa tokoh-tokoh ulama besar, di antaranya para sahabat Rasulullah SAW seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, dan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW lainnya. Dan pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 5 Rajab tahun 110 Hijriah atau tahun 728 Masehi, pada usia 89 tahun, ulama besar yang sangat faqih dalam ilmu keislaman, yang sangat tawaddu, yang sangat ramah, lembut hatinya, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dan hampir sebagian besar penduduk Irak mengantarkan jenazah Al-Imam Hasan Al-Basri ke peristirahatan terakhir. Para pemirsa dan pencinta menjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sebelum Al-Fakir masuk kepada 7 untayan kalimat hikmah yang syarat nasihat dan kalimat hikmah yang sangat indah, ada baiknya sekelumit kita simak peristiwa yang sangat menggugah hati
dan harus menjadi ibrah bagi kita. Ketika usai menyampaikan kajian keislaman di depan para jamaahnya, Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh salah seorang muridnya yang senantiasa aktif mengikuti kajian beliau. Pria ini berasal dari daerah Khorasan, salah satu wilayah di kota Irak, dan beliau mendekati sang imam sambil membawa 2 bungkusan. Bungkusan yang pertama itu berisi uang 5.000 dirham, dan bungkusan yang kedua ternyata di dalamnya berisi 10 helai kain sutra yang sangat halus, kain sutra yang sangat berkualitas. Dan beliau menyapa sang guru yang dikenal dengan panggilan Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, saya ingin menyerahkan hadiah ini kepadamu. Mohon terimalah Abu Sa'id sebagai salam takjim dan rasa syukur saya karena telah banyak menimba ilmu dari engkau, wahai Abu Sa'id. Hal yang menarik adalah respon dari sang imam yang dikenal sangat zuhud dan sangat tawadu ini. Beliau mengatakan, bawalah kembali uang ini dan kain sutra ini. Mohon maaf, saya tidak membutuhkan uang dan kain sutra tersebut. Sesungguhnya siapa yang duduk di tempat ini, dalam arti sebagai guru, sebagai ulama, sebagai ustadz yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anggota ta'lim, majlis ta'limnya, maka jika ia menerima sesuatu dari orang lain atau dari jamaahnya, dari muridnya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Subhanallah. Begitu zuhudnya sifat Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau tidak terperanjat, tidak tertarik terhadap duniawi. Sungguh luar biasa, dan ini menjadi ibrah bagi kita, para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah. Ini sampailah pada bagian inti dari taujih yang ingin Al-Fakir sampaikan, terkait dengan 7 untayan kalimat hikmah yang begitu indah dari sang Imam Hasan Al-Basri. Di antara sekian banyak kalimat hikmah, kalimat yang syarat nasihat, Al-Fakir dengan keterbatasan waktu yang ada hanya ingin menyampaikan 7 untayan kalimat hikmah. Yang pertama adalah pernyataan beliau yang selalu disampaikan di depan anggota jamaahnya, di depan murid-muridnya. Beliau selalu mengatakan, waspadalah kalian terhadap dunia, karena dunia itu bagaikan ular, lembut ketika disentuh, tetapi sangat mematikan bisanya. Oleh karena itu, berpalinglah kalian dari pesonanya dan berhati-hatilah. Sungguh indah, para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah. Pesan yang pertama di antara 7 untayan kalimat hikmah yang begitu indah ini adalah agar kita berhati-hati menyikapi dunia, karena dunia sangat berbahaya jika kita tidak mampu menyikapinya. Maka wajarlah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, salah satunya di surah Al-Hadid, Allah menyatakan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahmun. Ketahuilah bahwa dunia itu hanya senangan dan senda gurau saja,
hanya permainan dan senda gurau saja, yang terkadang bisa melalaikan. Dan pada rangkaian ayat tersebut, Allah menutupnya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya tipu daya belaka, hanya kesenangan yang bisa memperdaya, kesenangan yang menipu. Para pemirsa dan pencinta penyiar Qalbu Channel rahimakumullah. Nasihat yang kedua dari Al-Imam Al-Basri adalah beliau mengatakan, cukuplah pada sosok Rasulullah SAW menjadi suri teladan, jadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Dan sosok Rasulullah SAW yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah mengapresiasi dengan menawarkan dunia beserta isinya, seluruh isinya. Allah serahkan kepada Rasulullah SAW tanpa mengurangi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menarik, apa respon Rasulullah ketika mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menolak karena sungguhnya beliau memahami bahwa dunia penuh dengan pesona dan tipu daya. Subhanallah. Para pemirsa dan pencinta penyiar Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu apa nasihat yang ketiga dari Al-Imam Hasan Al-Basri? Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa hukuman dari seorang ulama adalah kematian hatinya. Dan matinya hati adalah sebab mencari dunia dengan menggunakan amal akhirat. Sungguh, nasihat yang ketiga ini menjadi bahan renungan, bahan muhasabah, khususnya bagi para ustadz, bagi para ulama, bagi para kiai, bagi para da'i, agar hendaknya berhati-hati. Jangan sampai dihukum oleh Allah karena mati hatinya gara-gara mencari dunia dengan menjual amalan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin para pemirsa dan pencinta jadi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu yang keempat, Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa setiap umat mempunyai berhala yang mereka sembah, dan berhala umat saat ini, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dinar dan dirham alias fulus atau uang. Tentunya pesan dari Al-Imam Hasan Al-Basri yang keempat ini harus menjadi bahan muhasabah diri kita dan menumbuhkan kehati-hatian bagi kita, bahwa jangan sampai kita termasuk yang digolongkan umat Rasulullah SAW yang menjadikan berhala berupa uang, fulus, dolar, itu menjadi sembahan kita. Dan kita tidak lagi berorientasi kepada akhirat, tidak lagi menjadikan Allah sebagai sembahan kita, tetapi kita juga menyembah berhala yang bernama uang. Para pemirsa dan pencinta penyiar Qalbu Channel rahimakumullah. Nasihat yang kelima dari Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa teman dan sahabat yang terjelek di muka bumi ini adalah emas dan perak. Tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali keduanya telah berpisah denganmu. Harus kita akui secara jujur bahwa kadang ada tautan hati kita yang begitu kuat, keinginan atau himmah yang begitu kuat terhadap dua logam mulia ini, khususnya pada emas dan perak, yang boleh jadi terkadang menggeser kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan cinta penyiar Qalbu Channel rahimakumullah. Pesan yang keenam
atau nasihat yang keenam dari Al-Imam Hasan Al-Basri adalah satu perkataan yang sungguh indah dari beliau. Silakan kalian belajar ilmu dari berbagai disiplin ilmu. Namun, demi Allah, kata beliau, tidak akan ada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ilmu itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Inilah yang disebut dengan ilmu yang nafi'an, ilmu yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, ilmu yang memberikan kemaslahatan. Maka pastikan ketika kita menimba ilmu dari bangku kuliah dengan berbagai disiplin ilmu, ilmu ekonomikah, ilmu teknologikah, ilmu fisika, kedokteran, ilmu kimia, dan beragam cabang keilmuan, beragam disiplin keilmuan, pastikan ilmu yang kita kuasai memberi manfaat dan maslahat buat umat untuk kemaslahatan orang lain. Yang terakhir, para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, sungguh keterpercayaan seseorang tidaklah bisa terjaga kecuali ia bisa menjaga lisannya. Dan lisan seseorang itu tidak bisa terjaga kecuali memiliki hati yang senantiasa terjaga karena kebeningan kalbunya, kebersihan hatinya, kebeningan hatinya. Sehingga bisa disimpulkan pesan yang ketujuh ini, di antara 7 untayan kalimat hikmah, syarat nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Pastikan untuk menjaga percayaan dari seseorang, maka jagalah lisan kita. Dan lisan bisa terjaga jika didasari kebeningan qalbu di dalam diri kita. Demikianlah para pemirsa dan pencinta penyanyi Qalbu Channel rahimakumullah. Semoga kita bisa memetik hikmah di antara 7 kalimat hikmah yang indah dari seorang ulama besar yang zuhud, yang sangat istiqomah dan lembut hatinya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Pada akhirnya Al-Fakir tutup dengan kalimat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.